Pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya, di rumah saja pasti laku. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Joko Budi Santoso, biasa dipanggil Chef Joko dari SAS. Hari ini kami akan mengetengahkan dua macam lauk untuk pelengkap daripada rice box materi kita hari ini, yaitu yang pertama spicy chicken rice box. Ilustrasinya adalah nasi yang dilengkapi dengan lauk ayam goreng dengan sensasi pedas, seperti arek-arek Surabaya pada umumnya suka pedas. Kemudian menu yang kedua, beef black pepper rice box. Jadi daging sapi yang diolah atau dimasak dengan bumbu lada hitam sebagai lauk di atas nasi. Kurang lebihnya seperti itu. Yang pertama, kita harus perkenalkan dulu yang harus rekan-rekan pahlawan ekonomi dan pejuang muda lengkapi di rumah untuk memulai memasak atau mengolah hidangan kita hari ini. Yang pertama ada garam, kemudian lada atau merica, kemudian gula pasir, kemudian jahe yang sudah diparut, kecap asin boleh merek apa saja, tapi hari ini kami memakai yang merek Kikkoman atau Kikkoman. Sebagai bumbu pelengkap ada bawang bombay yang diiris julienne. Seperti pada materi beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari jenis potongan, yaitu bawang bombay atau onion yang dipotong julienne. Kemudian green capsicum atau paprika hijau kita potong cube. Kemudian daun bawang kita iris lembut seperti taburan rawon atau bakso. Kemudian kacang tanah yang sudah disangrai tanpa kulit, kemudian ditumbuk. Tumbuknya nggak perlu terlalu halus. Bawang putih goreng, saus mayones, saus sambal, saus tomat. Untuk pelengkap sayurannya, rekan-rekan pahlawan ekonomi maupun pejuang muda bisa mengkreasikan dengan sayuran sesuai selera. Hari ini yang kami siapkan wortel yang dipotong jardinier, seperti beberapa waktu yang lalu bahwa jardinier itu adalah potongan balok. Kemudian brokoli, kemudian buncis. Itu adalah beberapa pelengkap yang kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita memulai masak. Baik, selanjutnya kita akan mulai masak. Yang pertama yaitu lauk spicy chicken. Kita siapkan daging ayam bagian dada atau chicken breast. Kemudian kita potong dadu. Tipsnya kalau ada beberapa bagian lemak sebaiknya kita hilangkan atau kita trimming. Ini saya potong ukuran cube, yaitu 2 cm kali 2 cm. Jadi potongan dadu besar. Kemudian kita siapkan mangkok secukupnya untuk menampung ayam. Selanjutnya kita seasoning atau kita bumbui dengan garam, merica agak banyak,
kemudian kecap asin sebagai penyeimbang. Jahe yang sudah diparut tadi kita ambil sedikit, kita peras karena memang kita perlu jusnya atau airnya saja. Kita aduk-aduk rata. Sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Kita kocok lepas. Setelah semuanya tercampur, kita tambahkan 100 ml susu segar. Ini kita menamakan butter dip untuk membuat ayamnya nanti terasa lebih gurih. Kemudian kita siapkan tepung. Kita pakai tepung berprotein sedang, yaitu segitiga biru. Jadi ada 2 bahan yang kita siapkan seperti ini. Untuk ayamnya sendiri sebaiknya didiamkan sekurang-kurangnya 15 menit supaya seasoning atau bumbunya benar-benar lengket atau menempel di dalam daging ayam. Kita tinggalkan dengan menyiapkan minyak goreng. Cara pembuatan chicken spicy ini dengan metode deep frying atau digoreng dengan minyak yang tenggelam. Jadi material ayamnya harus benar-benar tenggelam. Ayamnya pertama kali kita masuk ke tepung dulu. Langkah ini namanya dusting. Kemudian dimasukkan ke campuran susu dan telur tadi, namanya coating. Dimasukkan lagi ke sini, baru ini namanya breading. Untuk mendapatkan tampilan yang begitu crispy atau berkulit tebal, rekan-rekan pahlawan ekonomi maupun pejuang muda bisa melakukan ini berulang-ulang, boleh 2 kali atau 3 kali. Kalau 2 kali kita sebutnya double breading, kalau 3 kali triple breading, dan seterusnya. Baru masuk ke minyak panas. Karena kita memilih bagian dada, jadi tingkat kematangannya tidak perlu sampai matang. Asalkan warnanya sudah berubah menjadi kuning keemasan, sudah bisa dipastikan ayamnya matang. Setelah ayamnya siap, kita akan mempersiapkan pembuatan sausnya. Pertama-tama kita panaskan sedikit minyak. Baik, untuk sausnya spicy, setelah sedikit minyak tadi panas, kita masukkan bawang putih yang tadi sudah kita goreng kering. Kecilkan api, masukkan
2 sendok saus tomat, 3 sendok saus sambal, atau kalau kurang pedas rekan-rekan bisa tambahkan sendiri. Selanjutnya kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kecilkan kembali apinya. Masukkan gula pasir. Ini juga sesuai selera, tapi hari ini saya masukkan 1,5 sendok makan. Saya tambahkan 1 sendok teh kecap asin. Kita aduk kembali. Siap sudah spicy sausnya. Kita matikan apinya. Setelah apinya mati, kita diamkan sebentar sausnya, kurang lebih 3-5 menit. Untuk selanjutnya nanti kita tambahkan mayones. Setelah 5 menit, saus yang tadi kita buat sudah sedikit dingin, baru kita tambahkan 3 sendok mayones. Kalau suka mayones lebih banyak juga tidak masalah, akan lebih gurih. Kembali kita aduk rata. Siap sudah spicy sauce untuk hidangan rice box dengan lauk ayam pedas. Selanjutnya rekan-rekan pahlawan ekonomi dan pejuang muda, kita bisa siapkan atau bisa kita tampung ke dalam piping bag sausnya untuk nantinya mempermudah kita dalam penyajian atau presentasi ketika jualan rice box. Selanjutnya kita akan mengolah daging untuk beef black pepper rice box. Kita pilih daging bagian lulur dalam atau khas dalam, biasa kita sebut tenderloin. Setelah kita pukul-pukul atau kita sedikit lunakkan untuk mempermudah seratnya biar agak lembut. Kemudian kita potong cube juga. Potongan cube kurang lebih ukurannya 2,5 kali 2,5 cm seperti ini. Dipastikan rekan-rekan memotongnya melawan serat supaya nanti ketika digigit atau konsumen tidak mengalami merasa keras dagingnya. Setelah semua daging terpotong, kita siapkan penggorengan. Panaskan sebentar teflon atau wajan. Tuangkan sedikit saja minyak seperti menumis. Ya, kurang lebih 1 sampai 1,5 sendok makan. Untuk daging plain boleh dikasih sedikit rasa juga boleh, cuman takutnya nanti setelah kita kombinasikan dengan saus rasanya terlalu kuat. Jadi kita hanya tambahkan sedikit garam, kemudian merica, kita urap sebentar biar tercampur.
Segera setelah wajannya siap untuk menggoreng, segera kita masukkan dagingnya. Untuk daging bagian lulur dalam atau khas dalam, sebaiknya tingkat kematangannya medium well atau 3/4 matang saja. Jadi jangan terlalu matang, karena nanti akan terkesan keras, semakin alot. Tapi kalau tingkat kematangannya 3/4, nanti ketika disajikan akan terasa empuknya dan juicy-nya masih terasa di lidah. Kita bolak-balik sampai semua bagian permukaan kelihatan kecoklatan, bukan lagi pink atau merah muda yang menandakan bagian dagingnya masih mentah. Tapi kita masak sampai berubah warna menjadi coklat. Ya, ini sudah mulai berubah menjadi coklat. Sampai di sini sudah selesai tingkat kematangannya. Kita matikan apinya. Baik, sekarang kita akan mulai membuat saus black peppernya. Kita hangatkan atau kita panaskan sebentar teflonnya. Tambahkan sedikit minyak. Kita masukkan bawang bombay yang sudah dipotong julienne atau korek api. Setelah bawang bombay layu, kita kecilkan apinya sedikit. Tambahkan bawang putih goreng 1 sendok teh. Masukkan paprika hijau yang sudah dipotong cube, secukupnya saja. Kita aduk lagi. Supaya bawang bombay dan bawang putih tidak sampai gosong, kita tuangkan 100 ml air. 100 ml air mineral kita tuangkan. Kita masukkan setengah sendok teh garam. Dua sendok teh merica. Kalau suka pedas boleh dilebihkan. Setengah sendok teh tepung segitiga. Satu sendok makan saus sambal. 1 sendok makan saus tomat. Dan kecap asin 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gula pasir supaya tidak dominan asin, kita tambahkan sedikit manis supaya nanti hasilnya gurih. Biarkan apinya masih kecil, kita aduk supaya bahan-bahan yang padat tidak menggumpal. Setelah semuanya larut, baru kita besarkan api, kita tunggu sampai mendidih. Biarkan apinya tetap besar, kita tunggu sebentar sampai benar-benar mendidih, sambil kita aduk supaya bahan padat atau bumbu padat
semuanya benar-benar larut. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan apinya. Hampir sama seperti saus spicy untuk ayam tadi. Jadi kita matikan supaya benar-benar temperaturnya agak turun sebelum akhirnya kita tambahkan mayones. Baik, sudah mendidih, kita matikan apinya. Kita tunggu 3-5 menit. Setelah 5 menit, kita masukkan 2 sendok makan mayones. Jadi tipsnya tetap diingat rekan-rekan pahlawan ekonomi maupun pejuang muda, pastikan saus dalam keadaan sedikit hangat, jadi jangan sampai panas. Kita masukkan mayonesnya karena nanti khawatir pecah, tidak bisa menyatu. Kita campur seperti ini. Ya, selesai sudah dan siap untuk disajikan. Baik, teman-teman pejuang muda dan pahlawan ekonomi Surabaya, kita sekarang masuk ke tahap presentasi, yaitu bagaimana topping penyajian rice box. Yang pertama kita akan kasih lauk yang ayam goreng tadi. Kasih aja secukupnya, boleh 3, boleh 4, yang penting muat di dalam kemasannya. Kemudian kita kasih 3 batang jardinier string bean atau buncis. Kemudian kita masukkan lagi wortel, tambahkan 1 brokoli di ujung supaya cukup colorful. Kemudian ini saus yang kita buat tadi. Ketika teman-teman ada di roadshow maupun di kesibukan yang lain, ini bisa ditoppingkan dadakan sehingga ayamnya tidak terkesan benyek dan tidak khawatir masuk ke dalam nasinya. Jadi ketika panjenengan semua mendapatkan pesanan banyak, ininya tinggal ditopping aja secukupnya, bungkus sudah siap. Jadi lebih praktis. Saya contohkan ini untuk spicy sausnya. Jadi disarankan dikenakan di bagian ayamnya saja, sampai benar-benar tertutup seperti itu. Kemudian masukkan peanut keras atau kacang tanah yang sudah disangrai, tambahkan sedikit daun bawang. Sudah siap spicy chicken rice box. Ya, begitu juga yang lauk daging, kita tinggal toppingkan dagingnya, separuh menutupi bagian nasi. Separuh menutupi bagian nasi, sama seperti varian ayam. Kita masukkan 3 batang buncis, kita masukkan wortel, di ujung kita tambahkan brokoli, kita topping dengan saus black peppernya di bagian dagingnya saja sampai benar-benar tertutup dengan saus. Perbedaannya kalau daging sapi kita tinggal tambahkan bawang putih yang digoreng kering. Seperti ini sudah jadi beef black pepper rice box. Demikian rekan-rekan pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya, di rumah saja pasti laku.